Halo, assalamualaikum pemirsa semuanya. Masih suasana Idul Adha nih. Lihat, tapi hari ini ada yang beda tuh, lihat. Kita walaupun artis atau aktor tapi tetap sarungan dan kaosan. Kapan lagi coba kan? Nah, kenapa hari ini kita sarungan dan kaosan? Nah, setelah kemarin kita Idul Adha bareng keluarga dan guru, hari ini kita mau nyembelih hewan kurban. Nah, dan yang uniknya nih pemirsa semuanya, Syakir mau ngajak pemirsa semuanya, terutama anak-anak muda buat belajar gimana caranya motong hewan kurban dengan baik dan benar gitu ya. Jadi jangan cuman bisa motong-motong jalan anak-anak muda ya. Motong jalan cepet ya kan, motong hewan kurban juga dong ya kan. Nah, makanya nanti Syakir mau cobain juga. Dan sekaligus kita belajar sama-sama gimana caranya nyembelih hewan kurban. Doain aja semoga hari ini hewan kurbannya semua baik, lagi nggak mood swing ya. Pokoknya semoga hewan kurbannya nggak ada yang ngamuk, nggak ada yang gimana-gimana. Semoga lancar. Nah, pokoknya seru banget nih kali ini. Ada beberapa sapi dan juga kambing. Kita mau sembelih, oke? Gimana keseruannya dan gimana sih sebenarnya gampang banget loh. Kalau kita tahu caranya dan kita punya keberanian, yang penting nggak boleh ragu. Dan itu lebih afdol kurban itu kita yang motong sendiri ya. Karena setiap darah yang mengalir tuh semuanya itu jadi pengampunan dosa buat kita semuanya. Nah, oke, langsung aja. Let's go, kita sembelih hewan kurban. Ini kambing yang akan kita potong. Kita ya, agak deg-degan sih ya. Tapi gak apa-apa, kita belajar sama-sama. Ini sama guru-guru di pesantren Nurul Mustafa, di Majelis Taklim Nurul Mustafa. Kita belajar nih. Waktu itu pernah, udah lama. Yang sering motong ini, motong jalan. Motongnya itu ternyata harus dari atas ke bawah. Jadi bukan kayak motong biasa-biasa yang cuma datar. Jadi dari atas, misalnya seret ke bawah. Itu dia. Yang penting anak muda berani dulu. Kalau nggak pernah berani, nggak pernah coba, nggak bakal bisa. Biasanya tadi pisaunya kodarullohnya kurang tajam. Jadi memang harus ditekan banget. Biasanya kalau tahun kemarin tuh pisaunya yang tajam banget, itu cuma tinggal di seret gitu doang udah aman. Jadi memang cari bener-bener yang tajam. Coba bisa dites dulu mungkin pisaunya ke mantan gitu, ke mana kan kalau Nah, tadi sapi dari salah satu pengkurban. Alhamdulillah tahun ini saya kira kurban sapi. Tapi untuk sapi kita masih belajar. Jadi biar yang lain yang motong. Nah, buat anak-anak muda, tadi kita udah belajar tuh cara nyembelih kurban. Berarti yang paling penting yang pertama apa, Stan? Yang pertama kita nggak lepas dari doa. Yang mana doa itu kita mempasrahkan diri, semuanya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Pisau harus tajam. Alhamdulillah seperti tadi kita sudah memenuhi syarat pisau yang tajam. ya. Yang ketiga, Motongnya motong tepat di leher, di situ ada 3, ada kerongkongan 1, 2 aliran darah, maka sudah sah. Nah, semoga ke depan nih masjid-masjid luar sana atau majelis-majelis juga di luar sana bisa kolaborasi sama anak-anak muda biar anak-anak muda tahu gimana caranya nyembelih kurban, Ustaz. Tapi tadi alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Kalau ukuran masih pemula dan pelajar itu dianggap lancar. Mantap. Alhamdulillah. Keutamaannya apa motong hewan kurban? Oh, pahalanya sangat besar. Semua sudah diterangkan sama guru kita. Darahnya jadi saksi ntar ya di Darah akhirat. di samping saksi, 1 tetes darah itu mengampuni diri pengorban dan keluarga yang pengorban. Allah Muhammad. Itu dia pemirsa luar biasa. Diajarin udah sama Ustadz Nur, semoga semuanya tahun besok harus berani nyoba biar dapat pahala. Nah, ini kita udah siap, ini motong sapi kita ya. Jadi kita bakal potong ya sapi dan kita akan lihat prosesnya. Kita doain semoga sapinya nggak mood swing. Tadi kambing etawa lumayan ngebrontak tuh dia ya. Sapi. Nah, ini sapi. Let's go kita lihat.
Kalau ini kita lihat aja dan kita tanya caranya, tapi belum coba belum. Kita enggak panjang-panjangan. Banyak tidak bisa. Ini nama-namanya. Cap. Yang panjang kalau bergabung ke ini. Itu darah kenyal. Tapi darahnya itu masuk TV, tanya aja bangnya. Awas. Munduran, tong, munduran tong. Saya mana? Ajak meja. Takbir. Alhamdulillah pemirsa RTTI semuanya, kita udah selesai tadi motong dan belajar motong. Nah ini tinggal nanti sayat-sayat, dibagi-bagi per kilonya buat dibagiin ke fakir miskin dan orang yang memang berhak menerima hewan kurban. Termasuk juga yang motongnya dan juga yang berkurban ada jatahnya juga. Jadi nah pasti pemirsa semuanya udah siap-siap nyate kan. Yang nyate terus yang mau bakar-bakar daging. Pokoknya yang penting semoga di hari Idul Adha ini kita bisa belajar buat mengorbankan sesuatu yang berharga, menurut kita berharga, yang kita cintai buat Allah Subhanahu wa taala supaya diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita korbanin. Oke? Terima kasih pemirsa semuanya. Selamat Idul Adha, selamat nyate. Yuk, tinggal wacarakin. Oke pemirsa, di sini ada Bang Black. Oke, di sini ada Bang Black. Bang Black, menurut Bapak korban itu apa? Korban apa? Bisa ngomong. Jadi macam-macam yang dikorbanin. Tapi yang boleh dikorbanin itu 3. Yang paling utama. Yang pertama yang paling utama kalau Idul Adha itu yang paling utama unta. Cuman karena nggak ada unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Tapi kalau buat akikah yang paling utama mana? Yang paling utama kambing kalau buat akikah. Tapi kalau buat kurban yang paling utama urutannya pertama unta, kedua sapi, baru kemudian kambing. Tapi kalau akikah afdolnya kambing sebagaimana mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Nah kalau sehari-hari perasaan yang suka jadi korban gimana Kir? Nah itu juga bisa korban yang dapat pahala mengorbankan perasaan yang belum halal untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena tahu belum halal ya udah dikorbanin dulu perasaannya sampai nanti waktu yang halal. Itulah Ijo Istiqlal, Ikatan Jomblo Istiqomah sampai halal. Yang mau mengorbankan perasaannya yang harusnya buat lawan jenis tapi karena dia tahu belum halal, dia kasih perasaannya hanya untuk Allah dan Rasulullah. Itu baru korban perasaan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah hari ini kita motong hewan kurban. Alhamdulillah sambil belajar juga bareng teman-teman semuanya. Dan tadi alhamdulillah lancar walaupun menegangkan tapi lancar gitu. Jadi seru banget. Idul Adha kali ini bisa langsung motong kambing gitu. Semoga tahun depan bisa nyembelih sapi gitu. Tapi alhamdulillah kurban tahun ini sapi buat keluarga juga, buat orang tua diniatin gitu. Sebelum ini sebenarnya sebelum Idul Adha udah belajar sekali waktu itu di peternakan. Ya kan, nah jadi ini prakteknya waktu itu belajarnya.
Ternyata prakteknya nggak sulit kok sebenarnya, asal kita nggak ragu-ragu dan yakin aja. Kita pasrah gitu. Kita pasrah, ya udah. Bismillahi Allahu Akbar gitu. Yang maha besar tuh Allah, yang ngasih kekuatan itu Allah gitu. Dan kurban tahun ini yang sapi diniatin buat orang tua dan juga diniatin ya Allah, semoga kan film mau tayang nih, Imam Tanpa Makmum. Semoga dengan korban ini film Imam Tanpa Makmum, film perdana Syakir di bioskop nanti bisa sukses. Amin. Iya, pengen banget nyoba nyembelih sapi itu, pengen banget gitu. Mungkin insya Allah tahun depan gitu kita akan sembelih sapinya gitu. Dagingnya rencana kita akan berikan memang ke fakir-fakir miskin, ke para janda-janda, dan kalau Syakir seneng ngasih, jadi di sini tuh ada satu tempat kayak yang biasa ngasih ke syarifah-syarifah atau habaib-habaib gitu. Jadi kita kasih ke cucu-cucunya Nabi yang memang dalam kondisi ekonominya kurang mampu, kayak di pelosok-pelosok di mana gitu. Dan kita kasih juga ke masyarakat sekitar, pastinya ke panti asuhan sekitar, dan buat keluarga juga kan ada buat nyate gitu. Jadi pastinya ke fakir miskin, dan itu Syakir serahkan memang ke majelis supaya ngatur gitu. Kita sebagai orang usaha nggak usah ribet-ribet gitu, nggak usah kita tuh kalau beragama ribet sebagai orang yang usaha, yang kerja, nanti kita akan males. Jadi lebih baik serahin ke para ulama, ke guru-guru. Udah kita yakin aja, nggak usah banyak-banyak. Oh ini begini, udah yakin aja apa yang diperintahin guru itu insya Allah baik gitu. Nah biasanya ya macam-macam. Kalau Syakir tuh paling suka daging kambing gitu, paling suka ya. Biasanya buat nyate, kadang buat dibikin sop ya, sop kambing itu Syakir suka banget gitu. Nah kalau di Aceh sebenarnya di gulai, tapi kita biasanya kalau di Jakarta nih kita panggang-panggang gitu sama abang-abang, sama kakak-kakak, kita suka manggang-manggang gitu. Jadi dipanggang gitu, dipotong tipis-tipis terus dipanggang. Harapannya semoga kurban tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi motivasi buat semua anak-anak muda bahwa anak muda juga bisa berkurban selagi dia mau usaha. Makanya usahanya diniatin selalu buat ibadah. Kayak gini nih, usahanya diniatin buat kurban, buat naikin haji orang tua, buat umroh. Kalau niat kita baik, anak-anak muda nih, kerja dimanapun insya Allah rezekinya akan bertambah dan berkah, kerjanya apapun dimanapun. Kalau niatnya buat kebaikan, buat ibadah, insya Allah bakal nambah terus. Nah Syakir pengen semoga tahun depan anak-anak muda bisa pada punya semangat buat kurban. Dan Syakir juga pengen tahun depan semoga kurbannya bisa jauh lebih baik, bisa bertonton. Amin.